Nah, kemudian kita pasang setting cushion plunger-nya nomor 10 ini ke piston. Nah, kita setting. Kemudian kita pasang ball nomor 12. Nah, kita pasang ball 12 ke dalam dan amankan dengan cap. Nah, kita lock. Stop. Nah, gitu. Cek di sini hanya terjadi pada ply yang kecil dan pada ujung plunger hanya arm silinder aja yang ada namanya plungernya ya teman-teman di sini. Jadi kita setting pistonnya lagi, kita ulangi, kemudian kita pasang bolnya, kemudian kita lock ya dengan cap nomor 8 ini. Oke, setelah itu kita assembly piston assembly ya. Kita assembly piston assembly-nya. Nah, ketika kita memakai ulang piston rod assembly ini dan piston assembly, yang menjadi critical point adalah cuci secara menyeluruh dan bersihkan partikel metal dan kotoran. Jadi harus benar-benar bersih ya, tidak boleh ada kotoran sedikit pun. Oke, selanjutnya pasang piston rod assembly nomor 4 ini. Kemudian gunakan tool Q2 seperti ini teman-teman toolnya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa buat juga pakai fabrikasi ada. Kemudian untuk mengencangkan piston assembly ini, kita gunakan tool ini. Juga posisi lubang skru thread H ini harus lurus nanti untuk mengunci. Kemudian kita lepas semua bekas gesekan dengan kikir ya. Tentunya kita harus kondisi ulirnya ini benar-benar bagus. Kemudian kita kencangkan skru nomor 3 ini teman. Kita pasang locknya. Nah, gunakan lock tab. Kemudian kita torque 6 sampai 7,5 kilo. Oke. Setelah itu yang ketiga adalah kita pukul thread nomor 1. Mana nomor 1? Nah, ini dengan penitik pada 4 titik untuk mencegah kendor. Jadi kita rusak ulirnya untuk ulir locknya ini agar locknya ini enggak kendor seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke, ke slide berikutnya di sini adalah ketika kita menggunakan part baru, salah satu atau keduanya dari piston assembly dan piston assembly. Nah, untuk rod dengan button cushion nih seperti ini, marking cap ya nomor 8. Marking cap posisi pada ujung rod. Lihat di step 5 tadi ya teman-teman semua, perhatikan itu. Nah, pasang piston assembly nomor 4 ini sampai kontak dengan permukaan ujung rod. Nah, jadi benar-benar harus kontak nih di sini teman-teman, harus kontak dengan ujung rod. Ini hanya ada di arm silinder ya. Kemudian kita baru pasang piston assembly sampai mentok. Kemudian kita gunakan tool untuk mengencangkannya. Nah, kencangkan piston assembly ini dengan torque sekitar 30 kilo teman-teman, jangan sampai kurang, nanti kendor malah terjadi masalah lepas. Oke, setelah piston dikencangkan, kemudian kita cek ply plungernya nomor 5 ini. Nah, ini oblak nggak, kocak nggak. Nah, ini hanya ada di boom dan arm ya. Oke, setelah itu kita gunakan mesin bor untuk membuat lubang untuk memasang skrunya. Ini metodenya kalau memang kita mau buat lock terbaru lagi. Nah, untuk memasang skru nomor 3 ini ya. Kemudian luruskan bor horizontal dengan V-groove thread pada rod 2. Nah, ini. Dan piston assembly. Kemudian machining kita perbagusilah. Nah, untuk silinder dengan button cushion pada arm ini jauhi cap nomor 8. Posisi machining lubang. Nah, ketika kita melakukan machining lubang, awas nanti luka. Nah, ukuran machining skru ini berapa? Untuk drill diameternya 10,3,
untuk bottom hole depth-nya itu 27. Untuk tab yang digunakan 12 kali 1,75. Untuk tab depth-nya itu sekitar 20. Oke, setelah machining, cuci seluruh untuk melepaskan partikel metal dan kotorannya. Jadi harus kita bersihkan kembali ya teman-teman. Oke, selanjutnya di slide terakhir, untuk pemasangan arm cylinder kita kencangkan skru yang sudah kita buat dengan torque 6-7. Kemudian kita pukul thread pada 4 titik ya agar tidak kendor. Setelah itu kita assembly piston rod assembly-nya. Posisikan celah ujung ring horizontal di posisi samping, luruskan silinder tube, kemudian kita masukkan. Nah, kita posisikan lurus dulu tube-nya, rodnya, baru kita masukkan. Setelah masuk, cek ring tidak patah dan tidak keluar dari alur, kemudian masukkan penuh. Nah, jadi kita cek dulu pelan-pelan, tidak usah terlalu cepat. Pastikan ring piston ring ini tidak patah atau terlipat. Ketika sudah lipat baru kita masukkan full. Oke, setelah itu kita kencangkan head assembly teman-teman dengan bolt mounting dengan kekencangan bolt sekitar 38 kilo ya. Kemudian kita completed pipingnya. Oke, demikian konten video sharing pada kesempatan hari ini, sehingga beberapa critical point yang harus sahabat mekanik ketahui dalam pemasangan arm silinder teman-teman bisa pahami dan bisa diaplikasikan di tempat kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.